Novel Dua Bunga Setangkai karya Cha Wija, episode 9. Rumah sakit part 3. Saat kesadarannya mulai kembali, ia menatap Arya yang tertunduk diam di depannya, masih dengan raut muka yang susah ditebak. Tercipta keheningan beberapa saat. Hanafi mencoba mengusap air mata yang terus mengalir. Coba saja, aku membawa ayah ke sini dari dulu. Pasti tak akan seperti ini kan? Tertunduk lesu dengan air yang masih menganak di ujung matanya. Sudahlah Han, aku mohon, jangan menyalahkan dirimu. Sekarang kita coba berikan yang terbaik untuk ayah. Bukan tidak mungkin, dengan keajaiban Tuhan, ayah bisa sembuh. Berusaha menenangkan Han. Arya tahu, sahabatnya selalu mendahulukan kebahagiaan orang lain daripada dirinya sendiri. Arya teringat kembali tentang masa SMA-nya dulu bersama Hanafi. Kala itu, Arya adalah pemuda dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai penjaga toko grosir di dekat rumahnya, sedangkan ibunya mengurus rumah dan juga merawat adik-adiknya. Dia 4 bersaudara. Arya adalah anak pertama. 1 adiknya laki-laki dan 2 lagi perempuan. Arya anak yang pandai. Ia sering mengerjakan tugas teman sekelasnya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan uang untuk membayar sekolah. SMA-nya adalah sekolah favorit di kotanya. Sebagian besar teman-temannya berasal dari keluarga yang kaya raya. Pernah suatu ketika, Arya telah mengerjakan beberapa tugas dari temannya bernama Dimas. Dia anak seorang yang cukup kaya raya di kotanya, tetapi ia tak kunjung memberikan upahnya selama berminggu-minggu. Sedangkan hari itu sudah waktunya untuk membayar biaya bulanan sekolah. Dim, mana uang untuk tugas 3 minggu yang lalu? Arya yang pada dasarnya adalah pemuda pendiam dan penakut tak berani menatap Dimas. Dia berdiri di depan Dimas dengan kepala tertunduk. Tenanglah, aku akan membayarmu nanti. Kerjakan dulu tugasku ini, jawabnya acuh sambil melemparkan buku pada Arya. Sayup-sayup Hanafi mendengar pembicaraan keduanya sambil membaca buku di bangkunya. Ia tak dapat fokus membaca karena terganggu oleh keributan yang ada di belakangnya. Tapi bagaimanapun ia juga tak mau ikut campur dengan masalah keduanya. Sampai terdengar suara brak. Seketika Hanafi menoleh dan dilihatnya Arya sudah tersungkur di bawah meja dan ada Dimas yang berdiri di depannya. Jadi kau tak mau mengerjakan tugasku lagi? Kau pikir siapa kau beraninya menolakku? Sambil menunjuk ke arah Arya dan nada suara yang meninggi. Tapi aku sedang butuh uang, Dim. Aku mohon, berikan aku uang. Aku janji akan mengerjakan tugasmu lagi. Berusaha bangkit dan berlutut di depan Dimas. Hatinya terasa pedih melihat adegan di depannya. Hanafi tak bisa menyembunyikan amarahnya. Ia tahu pokok permasalahannya. Sebenarnya, Hanafi pun mampu memberikan upah pada Arya, tapi ia tak mau memberinya karena Arya pun tak akan mau menerimanya. Ia selalu berkata, aku bukan pengemis, aku tak mau diberi uang kecuali aku bekerja untuk mendapatkannya. Melihat perlakuan tak pantas Dimas pada Arya, ia pun berjalan ke arah Dimas dan memberikan pukulan keras di kepalanya. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Hanafi dan Dimas saling hantam sementara Arya berusaha melerai sebisanya. Suasana kelas saat itu ramai dengan sorakan para siswa yang membuat amarah keduanya semakin membara. Mendengar suatu keributan, seorang guru pun memasuki ruang kelas dan betapa kagetnya ia melihat Dimas sudah tersungkur dengan jajaran darah di mana-mana. Sementara di hadapannya berdiri Hanafi dengan baju yang sudah lusuh, tetap berdiri tegap, dan juga Arya memegangi tangan di belakangnya. Dimas pun dengan badan yang lemas dibawa ke rumah sakit terdekat. Ia dirawat beberapa hari di sana, sementara Hanafi diskors selama 3 hari. Ia sama sekali tak menyebutkan nama Arya sebagai pokok permasalahan, karena ia tahu peraturan di sekolahnya tak memperbolehkan adanya kekerasan dengan alasan apapun. Siswa yang memicu kekerasan akan langsung dikeluarkan. Dan Hanafi pun tahu Arya akan dikeluarkan jika kepala sekolah sampai tahu kalau dia sumber masalahnya.
Ia pun tahu latar belakang keluarganya. Hanafi pun tak akan dikeluarkan dari sekolah karena kepala sekolah sangat menghormati orang tuanya sebagai penyumbang dana terbesar sekolahnya. Tentu ia tak mau kehilangan itu. Sejak saat itu, hubungan keduanya menjadi dekat. Arya sering diajak ke rumah Hanafi. Ia pun meminta ayahnya untuk memperkerjakan ayah Arya di perusahaannya. Mulai saat itu, kehidupan Arya berubah. Ia tak lagi mengerjakan tugas temannya karena gaji ayahnya sudah cukup untuk membayar sekolah, menghidupi keluarga dan juga adik-adiknya. Hingga saat ini, ayahnya memimpin salah satu anak cabang Wijaya Group. Kehidupannya sekarang tergolong mewah. Apalagi saat ini, Arya juga berprofesi sebagai dokter di rumah sakit ternama milik Wijaya Group. Melihat Hanafi bersedih seperti ini pun, dia merasa gagal, karena jasa Hanafi dan orang tuanya lah keluarganya bisa hidup dengan layak sampai sekarang. Baiklah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Hanafi menyeka air matanya, lalu bangkit dari duduknya, entah mendapat semangat dari mana. Ia menatap Arya lekat, seakan mendapat sebuah harapan. Kita akan melakukan operasi kecil untuk mengambil cairan di paru-parunya, Han. Mendapat sinar dari mata Arya, dari mata Hanafi, Arya kembali percaya diri. Kapan semua itu akan dilakukan? Sekarang. Secepat kilat menjawab. Apa sekarang? Apa semua itu sakit? Terbelalak dengan jawaban Arya dan mengernyitkan dahi seakan menahan rasa sakit. Tidak, Han, aku akan membiusnya. Tenang saja, akan aku lakukan yang terbaik untuk ayah. Tersenyum tulus dan berjalan menepuk bahu Han yang akan meninggalkan ruangan. Aku mohon, jangan ceritakan apapun tentang hal ini pada mereka. Aku tahu, Han, ini akan menjadi rahasia kita. Untuk mengisi waktu luang, Insa dan Hanafi pergi ke salah satu pusat perbelanjaan di dekat rumah sakit. Sementara ayah tinggal dan menjalani pengobatan ditemani oleh Salma. Hanafi berjalan beriringan. Ia ingin sekali menggandeng tangan istrinya, tapi ia mengingat janjinya semalam pada Insa bahwa ia tak akan menyentuhnya kecuali Insa yang meminta. Lalu masuklah mereka berdua pada salah satu toko baju. Pilihlah apapun yang kau suka, aku akan menunggumu di sini. Hanafi duduk di sofa empuk di dekat pintu. Pilih juga untuk ayah dan Kak Salma. Insa enggan melangkahkan kakinya. Ia hanya menatap Hanafi terdiam. Insa, apalagi yang kau tunggu? Tapi Mas, kenapa In? Apa kau kurang suka di toko ini? Baiklah, ayo kita ke toko yang lain. Sudah mau bangun dari sofanya. Tidak Mas, bukan begitu. Aku takut. Menjawab dengan wajah tertunduk malu. Takut? Apa ada yang menggodamu? Siapa In? Katakan. Sudah berdiri dengan mata menatap ke arah semua lelaki yang ada di sana, termasuk pegawai lelaki yang menyambutnya tadi. Apa dia? Atau dia? Menunjuk-nunjuk ke arah lelaki manapun yang bisa dilihatnya. Tentu saja yang ditunjuk hanya diam, tak tahu apa maksudnya, karena sama sekali tak mendengar percakapan mereka. Bukan Mas, jangan menunjuk-nunjuk begitu, nanti mereka bisa marah. Sudah panik, berusaha menepis tangan Han. Siapa yang mau marah padaku? Aku hanya melindungi istriku. Terus melihat-lihat ke apakah ada lelaki yang menatap istrinya. Bukan begitu Mas, aku mohon, jangan bertingkah seperti itu. Lalu kenapa? Apa yang membuatmu takut? Menatap heran pada istrinya yang terlihat rona merah di pipinya karena malu. Aku takut tersesat di sini Mas, toko ini besar sekali. Hahaha, Han tergelak sambil memegang perutnya. Kau polos sekali istriku, itu yang membuatku semakin ingin mengenalmu lebih jauh. Bersambung.